Kemudian walaqad atainaka sab'am minal mathani wal qur'anal azima. Allah Subhanahu wa taala sungguh telah memberikan kepada kita, menganugerahkan kepada engkau wahai Muhammad, sab'an minal mathani, 7 minal mathani, 7 ayat. Nah, 7 ayat ini dikatakan para ulama, jumhur ulama mengatakan 7 ayat ini adalah Al-Fatihah. Yaitu Fatihatul Kitab. Walaupun ada beberapa pendapat yang lain mengatakan ada beberapa pendapat ya, tapi yang paling kuat di sini pendapatnya adalah Fatihatul Kitab, Al-Fatihah. Al-Fatihah 7 ayat ini Allah anugerahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan sesuatu kepada Nabi Muhammad, sesuatu yang agung, maka otomatis itu Nabi Muhammad akan menganugerahkan kepada kita umat-umatnya nih. Jadi Nabi Muhammad dapat sab'ul mathani, kita juga dapat sab'ul mathani. Fatihah, dan dikatakan al-mathani, para ulama menyebutkan dikatakan al-mathani itu yang selalu diulang-ulang, yang selalu dibaca dan diulang-ulang oleh manusia, oleh orang-orang, terutama orang mukmin, orang yang beriman. Makanya Fatihah itu, sab'ul mathani ini dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan sab'ul mathani ini adalah salah satu rukun dalam sholat. Orang yang sholat tidak membaca Al-Fatihah, maka sholatnya enggak sah. Tidak sah sholatnya. Dan itu diulang-ulang. Diulang-ulang. Sehari tidak kurang dari 17 kali kita mengulang Fatihah. Itu kalau sholat wajibnya aja tuh. Sholat fardunya aja. Itu berapa? Berapa rakaat? 17 rakaat. Setiap rakaat ada Al-Fatihahnya. Belum lagi kalau seandainya kita, alhamdulillah nih, mudah-mudahan kita istiqomah ya. Belum lagi kita sholat duha, sholat qobliyah, ba'diyah, sholat tahajud, sholat witir, sholat malam, sholat hajat dan sebagainya, maka akan menjadi apa? Menjadi berulang-ulang tambah lagi itu. Dan ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang besar kepada Nabi Muhammad SAW dan tentunya kepada kita sebagai umat-umatnya. Wal Qur'anal azim, dan Allah Subhanahu wa taala juga menganugerahkan Al-Qur'an kepada kita. Jadi di sini itu kalau dalam bahasa Arab itu ataf khusus kepada atau ataf kepada khusus. Jadi ada dalam bahasa Arab artinya apa? Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ini 7 ayat, yaitu Al-Fatihah dan Al-Qur'an. Al-Fatihah ada di dalam Al-Qur'an itu sendiri. Seperti itu. Baik. Nah, kemudian Al-Fatihah ini, makanya Al-Fatihah ini menjadi surat yang mudah dihafal. Coba aja. Surat yang mudah dihafal itu Al-Fatihah pasti. Ya. Anak-anak kecil kalau suruh baca Al-Fatihah itu pasti bisa. Anak PAUD TK itu bisa baca Al-Fatihah. Ya, maka kita sebagai umat muslim, umat mukmin, hendaknya kita selalu mengerjakan sholat 5 waktu. Karena dalam sholat 5 waktu itu nanti juga akan ada kita membaca sab'ul mathani. Dan Al-Quran atau Al-Fatihah ini dengan segala keistimewaannya, itu istimewa banget Al-Quran atau sab'ul mathani ini. Istimewa pisan. Ya. Dan Al-Quran menjadi pedoman bagi kita. Al-Quran menjadi sumber syariat kita. Tidak ada dalam hal ini ya, dalam umat Islam itu tidak ada sesuatu yang lebih agung daripada Al-Quran saat ini ya, sampai hari kiamat nanti. Tidak ada yang lebih agung dari Al-Quran. Kalau seandainya ada orang yang mengatakan bahwa ada sesuatu barang, kitab ataupun tulisan yang lebih hebat dari Al-Quran, ini bisa keluar dari iman. Ini bisa keluar dari iman ini orang kalau mengatakan seperti itu. Maka Al-Quran ini sangat agung, Al-Fatihah sangat agung. Makanya para ulama itu sering mengajarkan kepada para jamaah-jamaahnya, para murid-muridnya. Mereka mengajarkan kalau kita berdoa misalnya kita bisa diawali dengan Al-Fatihah, ya kan? Al-Fatihah. Ya, dan ini ada hadisnya juga. Ada hadis. Jadi bukan nggak ada dalilnya, nggak ada ininya. Karena ada nih Bu, mohon maaf Bapak Ibu. Ada sekelompok orang yang nggak mau baca Fatihah. Ada. Bahkan merendahkan orang yang baca Fatihah setelah doa. Aneh. Itu biasanya kalau kayak gitu tuh, itu emang dia nggak tahu ilmunya, satu. Ya. Yang kedua, itu sudah akalnya nggak tahu dia belajarnya kemana gitu, salah belajar. Jadi kemungkinannya kalau dia nggak tahu ilmunya atau dia tahu ilmunya tapi salah belajar, dia salah menafsiri, salah mengartikan. Ya, padahal ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat beliau itu dikatakan beliau itu mendapatkan petuah atau mendapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala, abshir ya Muhammad, abshir binuraini, bergembiralah engkau wahai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan apa? Binuraini, dengan 2 cahaya. Dengan 2 cahaya utitahuma, yang
dua cahaya ini aku berikan. Yang diberikan dua cahaya ini nabi lam yu'tahuma nabiyyun, yang tidak diberikan kepada nabi qablaka, sebelum kamu wahai Muhammad. Jadi ada, bergembiralah engkau dengan dua cahaya yang cahaya ini diberikan untukmu dan tidak pernah diberikan kepada nabi sebelummu. Apa itu? Fatihatul Kitabi. Yang pertama adalah cahaya yang pertama Fatihatul Kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Wa surati apa? Wa khawatimu suratil Baqarah. Yang kedua, cahaya yang kedua adalah pungkasan surat Al-Baqarah. Lam taqra harfan minhuma, yang lan taqra harfan minhuma, yang engkau tidak membaca satu huruf dari dua cahaya ini, Fatihah sama pungkasan Al-Baqarah, illa u'titahu, kecuali engkau akan diberi apa yang engkau minta. Wah, ini enak banget tuh. Jadi makanya aneh kalau ada orang ya yang tidak mau baca Al-Fatihah, mungkin gara-gara apa gitu ya. Dalilnya apa? Ini orang dikasih kabar gembira. Dikasih kabar gembira dengan dua cahaya yang kalau kita baca dua cahaya ini, surat Al-Fatihah sama pungkasan Al-Baqarah, kalau kamu minta akan dikabul. Ini orang nolak, aneh. Allah ngasih nih, Allah mau ngasih, kamu mau nggak dikasih nih? Ada dua cahaya nih. Kalau kamu baca ini, ya, maka kamu akan dapat di hajat-hajat yang kau minta. Terus dia ngomong, enggak mau. Nah, kan aneh kan ya? Jadi orang dikasih enak tapi nggak mau. Nah, ini kan aneh. Udah gitu nyalain yang lain lagi. Nyalain orang yang membaca Al-Fatihah sama pungkasan Al-Baqarah. Dalilnya ada, katanya ini nggak boleh, katanya nggak bisa dikhususkan baca ini baca itu, nggak ada itu dalilnya. Ini Allah dalilnya, ini sudah ada dalilnya sih. Ya. Nah, itu makanya orang-orang yang seperti itu jangan kita ikuti. Baik. Kemudian la tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum wa la tahzan 'alaihim wahfid janahaka lil mu'minin. Wa la tamuddanna 'ainaika, kemudian nah kamu janganlah memanjangkan atau terpesona. Jangan sekali-sekali engkau ya Muhammad menunjukkan pandanganmu tergiur, terpesona terhadap apa? Ila ma matta'na, kepada apa yang kami berikan kenikmatan-kenikmatan. Untuk siapa? Untuk orang-orang kafir, untuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Kadang-kadang kita itu melihat ada orang-orang itu di luar sana, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dengan segala glamornya. Ada misalnya orang terkaya di dunia, ada orang terkuat di dunia, orang yang paling viral di dunia, misalnya ya zaman sekarang nih. Itu dengan segala glamornya, wah hartanya banyak, usahanya masya Allah. Wah. Tapi jangan sampai sekali-sekali kita nih memandang mereka itu dengan pandangan yang kita itu terpesona terhadap apa yang diberikan oleh Allah tadi itu kepada mereka. Kenapa? Karena yang namanya dunia itu sementara, terbatas, ada batasannya. Ada batasannya. Wala tahzan 'alaihim, dan jangan kamu bersedih, gundah, galau terhadap mereka, terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka. Kita misalnya diberikan seadanya oleh Allah Subhanahu wa taala nih, dari harta, dari hal-hal duniawi sedikit kita mungkin. Tapi jangan sampai kita melihat mereka yang diberikan kelebihan dari kenikmatan itu, jangan sampai bersedih hati. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala udah memberikan kita sab'ul matani. Allah juga sudah memberikan kita Al-Qur'an yang dengan sab'ul matani dan Al-Qur'an ini abadi. Bahkan dikatakan para ulama yang namanya Al-Quran itu menghidupkan kita setelah mati. Tapi dunia itu bisa mematikan kita setelah hidup. Mematikan kita setelah hidup. Artinya apa? Dunia itu mungkin di dunia dia bahagia, di dunia dia masya Allah senang dia, foya-foya. Tapi setelah mati, sengsara dia kalau nggak beriman. Maka yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala hendaknya dia menggunakan harta kelebihan yang Allah berikan kepadanya untuk hal-hal yang Allah cintai, untuk hal-hal yang Allah ridhoi. Jangan sampai kita menjadi orang yang kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wahfid janahaka lil mu'minin. Kemudian dan jangan berendah hatilah engkau terhadap orang-orang mukmin. Kalau wahfid janahaka itu kalau makna aslinya adalah gini, rendahkanlah sayapmu. Rendahkanlah sayapmu. Tapi artinya di sini balikkanlah pandanganmu kepada kaum mukmin dengan pandangan hormat dan tawadhu. Kita menghadapi orang-orang mukmin, kita harus dengan menghormati mereka. Jangan sampai ada orang yang merendahkan orang mukmin lainnya. Jangan sampai ada. Ya, jangan sampai ada merendahkan orang lain. Mungkin dia pernah berbuat jahat kepada kita, mungkin dia pernah berbuat zalim kepada kita, maafkan. Lapang dada.